Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Duren Sawit, Dr. Teriato MKes, Spesialis Kedokteran Okupasi, Mars, beserta jajarannya. Yang terhormat narasumber kita, Dr. Erva Yunilda, Spesialis Anak, Dr. Dian Widyastuti, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan Dr. Nelly Tanjung, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, serta peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kesempatan hadir dalam acara webinar series kali ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Faisal Fahmi, yang akan dalam 2 jam ke depan memandu acara webinar pada pagi hari ini yang bertemakan ketika anak kembali ke sekolah. Sebelumnya diinformasikan kepada setiap peserta bahwa selama seminar berlangsung dapat memberikan pertanyaan mengisi kolom fitur chat yang tersedia dengan format nama, alamat, dan narasumber yang dituju serta pertanyaannya. Bagi peserta yang mau mendapatkan informasi mengenai Rumah Sakit Duren Sawit dapat mengikuti channel YouTube kami di RSKD Duren Sawit. Atau bisa follow Instagram, Twitter, dan Facebook kami di @rsdurensawit. Dan website kami di rsdurensawit.jakarta.go.id. Diberitahukan juga, nanti juga akan ada hadiah door prize voucher Gojek senilai Rp100.000 kepada 5 penanya terbaik yang akan diumumkan di akhir sesi diskusi. Ya, sebelumnya masih diingatkan kembali untuk mengisi link absensinya sudah tercantumkan di kolom chat yang tersedia. Nah, nanti selama pemaparan materi berlangsung, diharapkan para peserta untuk mematikan audio atau dibuat dalam kondisi mute. Saya akan membacakan susunan acara kita yang dimulai dengan registrasi ulang yang tadi kita sudah lakukan. Selanjutnya akan ada pembukaan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Duren Sawit. Lalu kemudian diikuti dengan pemaparan materi narasumber yang pertama dengan Dr. Erva, Spesialis Anak. Selanjutnya materi kedua oleh Dr. Dian, Spesialis Kesehatan Jiwa. Dan yang ketiga dengan Dr. Nelly, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Setelah pemaparan materi, akan diadakan sesi tanya-jawab dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu yang sudah dimuat di kolom chat. Nanti akan dibuka sesi kedua. Bila ada pertanyaan langsung yang mau ditujukan kepada narasumber, boleh langsung ditujukan. Terakhir, nanti akan juga ada sesi penutup di mana akan diumumkan pemenang door prize untuk 5 penanya terbaik. Ya, langsung pembukaan yang pertama oleh kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Duren Sawit, kepada Dr. Teriato MKes, Spesialis Kedokteran Okupasi Mars. Untuk waktunya kami persilahkan. Oke, makasih Dr. Faisal. Selamat pagi. Suara saya jelas ya, Dr. Faisal? Halo, tes. Halo. Suaranya jelas, Dok? Suara jelas ya, oke. Ya, selamat pagi, terima kasih kepada panitia webinar kali ini yang sudah menyiapkan untuk membuat kegiatan webinar dengan judulnya adalah ketika Anda kembali ke sekolah, apa yang harus kita siapkan dan lain-lain ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID sudah berlangsung hingga sampai saat ini sudah hampir 1,5 tahun ya. Jadi boleh bilang kegiatan sekolah anak-anak kita itu boleh bilang sempat tatap mukanya sempat dihentikan, digantikan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya, yang anak-anak kita selama 1,5 tahun ini sudah istilahnya mengikuti model pembelajaran sekolah yang mungkin kita sebagai orang tua tidak pernah mengalaminya. Jadi
ini karena ya perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini akibat pandemi COVID. Sehubungan dengan kasus COVID yang sudah mulai menurun, sehingga pemerintah saat ini sudah membuat satu kebijakan yang berbeda, di mana sekolah sudah mulai dibuka, sehingga kegiatan sekolah tatap muka sudah mulai kita uji cobakan, ya kan, bagaimana supaya anak-anak kita sudah siap baik secara fisik maupun secara mental untuk masuk ke kelas menerima pelajaran tatap muka. Nah, tentu itu sangat berbeda sekali dengan saat anak-anak kita belajar PJJ dengan cara PJJ. Jadi uh, kebiasaan-kebiasaan PJJ mungkin agak berbeda dengan PTM ini. PTM itu pembelajaran tatap muka. Sehingga dari RSKD Durian Sawit, dokter-dokternya punya inisiatif untuk menyelenggarakan satu kegiatan webinar ini, ya kan, sehingga para orang tua ini lebih siap lagi, ya, untuk bisa menyiapkan baik anak-anaknya untuk menghadapi pembelajaran PTM, ya. Jadi kali ini dari dokter kita, Dr. RSKD Durian Sawit, Dr. Dian yang spesialis kedokteran jiwa dengan kekhususan psikiatri anak remaja akan menyampaikan tentang materi pendampingan belajar anak ketiga PTM, dan juga Dr. Erva, spesialis anak dengan konsultan sebagai bidang tumbuh kembang yang sangat berperan sekali dalam tumbuh kembang anak, akan menyampaikan materi untuk persiapan anak masuk ke PTM atau pembelajaran tatap muka, dan Dr. Nelly, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, yaitu akan memaparkan tentang kebugaran anak saat menghadapi kegiatan pembelajaran tatap muka. Materi ini sangat bagus sehingga saya berharap baik guru-guru, baik adik-adik sekalian yang mengikuti webinar ini bisa mengikutinya dengan seksama, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanya karena ini penting bagi kita. Ini adalah suatu proses perubahan yang mau tidak mau harus kita terima, bagaimana kita menyiapkan diri untuk kembali masuk ke sekolah untuk belajar tatap muka, ya. Apabila kalau ada sesuatu dalam perkembangan dalam PTM ini, silakan datang ke rumah sakit RSKD Durian Sawit, kami akan membantu. Ya, kalau perlu konsultasi lebih lanjut dengan adanya permasalahan-permasalahan karena ada istilahnya adaptasi atau penyesuaian dari PJJ ke PTM itu ada sedikit kendala, kami siap, dokter-dokter kami siap untuk membantu, ya, kepada Bapak Ibu sekalian, guru-guru, ya, bagaimana kita punya tanggung jawab bersama terhadap anak kita untuk siap mental, siap fisik memasuki tahap pembelajaran tatap muka ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para peserta yang saya lihat sangat antusias, sebelum apa-apa udah raise hand semua, ya. Yang partisipannya sudah mencapai lebih dari 500, ya. Kiranya ini webinar ini bermanfaat buat Bapak Ibu sebagai orang tua murid dan juga untuk guru-guru yang cukup bertanggung jawab terhadap perkembangan murid-murid kita dalam pembelajaran PTM di sekolah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih kepada Dr. Dian, Dr. Erva, Dr. Nelly, dan Dr. Faisal yang sudah menyiapkan acara ini, dan juga teman-teman panitia lainnya yang sudah menyiapkan acara ini. Saya buka resmi, silakan memulai acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih.
Waktu saya serahkan ke Dr. Faisal kembali. Ya, terima kasih kepada Dr. Terioto atas sambutannya. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi inti. Yang pertama, narasumber pertama oleh Dr. Erva Yunuda, spesialis anak konsultan, yang akan menjelaskan pemaparan mengenai persiapan anak untuk pembelajaran tatap muka. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan CV Dr. Erva Yunuda, spesialis anak. Ya, Dr. Erva Yunuda, spesialis anak konsultan, menjalani pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro lulusan tahun 1997 dan pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2006 dan pendidikan dokter spesialis tumbuh kembang pediatri sosial ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020. Pekerjaan saat ini bekerja dokter spesialis SKD Durensawit tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dokter spesialis fungsional RSUD Rasyidin Kota Padang tahun 2007 sampai 2009. Dokter fungsional RSUD DR Rasyidin Kota Padang tahun 2003 sampai 2006. Ya, selanjutnya untuk waktunya dipersilakan kepada Dokter Erva. Mana? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran? Selamat siang pada peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Pertama saya akan ucapkan terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Dr. Terioto sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit yang telah memberi kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar dimanapun berada yang saya hormati. Pada pagi menjelang siang ini, kita akan bersama-sama membahas tema bagaimana persiapan anak menghadapi pembelajaran tatap muka. Ini isu yang panas-panasnya ya Pak ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di kalangan orang tua murid khususnya. Kita kilas balik ke awal tahun 2020, di saat pandemi COVID mulai melanda di Indonesia. Kemudian pada Maret 2020, PSBB mulai dijalankan di Jakarta, sehingga sekolah ditutup dan anak-anak kita mulailah adaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Ternyata setelah dilaksanakan sampai sekarang, selama lebih kurang 18 bulan, banyak kita lihat masalah-masalah yang timbul selama PJJ ini. Itu misalnya dari segi biaya, misalnya ekonomi, itu mencakup kuota internet, penyediaan HP, laptop, belum lagi sinyal operator telekomunikasi. Kalau di Jakarta kita mungkin belum terasa ya, tapi kalau di daerah terasa sekali. Kemudian sistem pendidikan sendiri juga tidak siap, terutama pada awal-awal tahun pertama kemarin. Terus kita sebagai orang tua tidak mampu untuk bertindak sebagai guru bagi anak-anak kita di rumah secara mendadak seperti ini. Jika kita lihat dari segi tumbuh kembang anak pada masa pandemi ini aktivitas fisiknya terbatas, kurang, sehingga menyebabkan angka obesitas pada anak meningkat pada masa pandemi ini. Kemudian juga interaksi sosial mereka kurang, mereka sehari-hari bermain gadget, lebih banyak mager ya,
sehingga menimbulkan masalah mental dan emosional di kalangan anak. Dan ini akan dibahas lebih lanjut nantinya oleh Dr. Dian pada presentasi berikutnya. Kemudian angka kekerasan pada anak juga meningkat. Ini data dari KTAI nyatakan pada masa pandemi ini, kekerasan pada anak baik itu secara verbal, secara fisik, itu banyak terjadi. Bahkan yang ekstrim lagi ada sampai terjadi berujung kematian, seperti kasus di Bogor. Dan beberapa daerah ternyata terjadi pernikahan dini pada anak makin meningkat. Ini semua berujung kepada masalah ekonomi di masyarakat. Bentar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada kesalahan teknis. Jadi selama beberapa bulan kita menjalani pandemi ini, banyak timbul masalah ya Ibu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Mungkin sebagai contoh kecil, Ibu-Ibu nih, di rumah pasti angka, mudah emosional ngadapin anak. Jadi yang bermasalah, masalah emosional, mental emosional juga bukan hanya anak sendiri yang menjalani proses pembelajaran jarak jauh ini, tapi ibunya juga yang tiba-tiba menjadi guru juga menimbulkan masalah bagi mental emosionalnya. Nah, menyikapi demikian, pemerintah mulai Januari 2021 melalui SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Mendikbudristek, serta Menteri Agama telah membuat keputusan bersama bahwa proses pembelajaran tatap muka terbatas sudah boleh dilakukan dengan syarat daerah tersebut berada di zona hijau. Kemudian itu adalah atas kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Kemudian yang paling penting dari semua itu adalah keputusan dari orang tua, kebebasan orang tua untuk memilih apakah anaknya akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak ada paksaan bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk memilih pilihan tersebut. Bebas tanpa tekanan. Sekolah wajib menyediakan 2 model pembelajaran tersebut dan anak mempunyai hak yang sama, baik yang melakukan PJJ maupun yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian SKB 4 Menteri ini diperkuat lagi dengan SKB 4 Menteri pada akhir Maret tahun 2021, di mana memperkuat sebelumnya bahwa 2 model pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan atau pembelajaran jarak jauh. Jadi tetap 2 model pembelajaran. Kemudian pada daerah-daerah yang tenaga pendidik, guru, serta perangkat sekolah yang telah divaksinasi COVID-19 wajib menyediakan 2 model pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kembali ditekankan bahwa orang tua atau wali dari peserta didik itu bebas memilih apakah mereka akan PJJ ataupun PTM yang terbatas. Menyikapi hal demikian,
Kemudian kita lihat lagi keputusan dari surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengenai pembelajaran tatap muka ini. Jadi ada ketentuannya Bapak-bapak Ibu-ibu untuk mengambil keputusan suatu sekolah akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Pertama, setiap sekolah harus melewati asesmen ya dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kemudian dilakukan verifikasi dan diterbitkan SK bahwa sekolah tersebut boleh pembelajaran tatap muka. Jadi bukan asal buka Bapak-bapak Ibu-ibu. Kemudian ada tahap-tahapnya, kemudian menyediakan 2 model pembelajaran, yaitu perpaduan tatap muka dengan belajar jarak jauh, dan kurikulum juga diperbaiki. Kurikulum yang diberikan adalah hanya pelajaran-pelajaran yang penting-penting saja. Dan ada hal yang sangat penting kita cermati di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mengenai durasi belajar. Untuk SMA dan SMK sederajat, itu maksimal 35 menit, 5 kali dalam seminggu. Untuk SMP, 35 menit juga, tapi cuma 4 kali dalam seminggu. Sedangkan SD, maksimal 35 menit, cuma 3 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk PAUD dan TK, maksimal hanya 30 menit 2 kali dalam seminggu. Jadi ini harus kita ingat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini aturannya. Kemudian, sekolah juga wajib memiliki tim gugus tugas COVID-19. Tim inilah nanti yang akan bertanggung jawab mengawasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan harus diingat bahwa pembelajaran tatap muka ini akan diberhentikan sementara ketika ditemukan kasus positif di warga sekolah. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi COVID di Jakarta saat ini. Ini data saya ambil dari sumber resmi coronajakarta.go.id per 23 September 2021. Dikatakan bahwa 20% positif COVID nasional itu disumbangkan oleh DKI Jakarta. Jika kita tinjau lagi dari sebaran umur yang positif di Jakarta ini, ternyata 13% berasal dari usia anak, yaitu 0 sampai 18 tahun. Dan 78,5%-nya itu adalah usia sekolah, 5 sampai 18 tahun. Kita lihat lagi bagaimana posisi positif rate di Jakarta pada saat ini. Kita lihat angkanya cukup mengembirakan untuk beberapa waktu terakhir, hampir mencapai 2%. Mudah-mudahan angka ini makin kecil. Dengan demikian keadaan kita sudah makin membaik dan ini dapat dipertahankan, dan ini atas usaha seluruh warga Jakarta yang tetap ketat dengan protokol kesehatan. Dari Januari 2021 kemarin kita sudah ada vaksin COVID. Kemudian pada bulan Juni 2021 anak usia 12 tahun sampai 18 tahun juga sudah mendapat vaksin COVID. Kita lihat cakupan vaksinasi di Jakarta sampai tanggal 21 September 2021. Hampir lebih dari 86% remaja, yaitu 12 sampai 18 tahun, telah mendapat dosis pertama. Dan 70% telah mendapat dosis kedua. Ini angkanya cukup bagus. Dengan melihat hal demikian, maka Pemprov DKI Jakarta mulai tanggal 30 Agustus 2021 kemarin sudah memulai untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas tahap pertama di beberapa daerah, beberapa sekolah terpilih yang telah lolos asesmen dari Pemprov DKI. Ada 610 sekolah pada tahap awal ini. Untuk tahap awal ini, Pemprov DKI menyatakan kapasitas kelas adalah 50%. Melihat keadaan-keadaan yang ada saat ini, saya bisa pastikan orang bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua, dan saya sendiri juga, pasti galau dengan situasi yang ada saat ini. Saya mau milih pembelajaran tatap muka atau melanjutkan PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan segala konsekuensinya. Kalau saya pilih pembelajaran tatap muka terbatas, apa yang harus saya siapkan? Bagaimana anak saya? Untuk itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk hal ini. Ini bisa sebagai bahan pertimbangan bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengambil keputusan. Untuk pemerintah daerah, IDAI mengatakan bahwa seluruh siswa yang berusia di atas 12 tahun serta guru atau petugas sekolah
sudah harus divaksin COVID-19. Kemudian syarat positif rate-nya harus di bawah 8%. Angka kematian yang rendah, serta cakupan imunisasi imunisasi COVID pada anak lebih dari 80%. Tersedia fasilitas tes untuk PCR dan tersedia fasilitas untuk rawat inap COVID. Dan yang tidak kalah penting adalah penilaian kemampuan anak, sekolah, serta keluarga dalam upaya mencegah penularan COVID ini, serta dilakukan evaluasi berkala. Apa rekomendasi IDAI untuk sekolah? Sekolah harus mempertimbangkan ramah kapasitas kelas. Tadi Pemprov DKI sudah menyatakan bahwa kapasitas kelas dari 50%. Kalau IDAI menyarankan 30%. Kemudian sirkulasi udara harus diperhatikan. Pada saat pandemi COVID ini, kita lebih bagus berada di pakai ruangan yang ada jendela yang terbuka. Kalaupun terpaksa berada di ruang tertutup, harus ada HEPA filter. Tapi itu mungkin biaya juga ya. Jadi lebih baik kita seperti zaman adanya deh. Jendela yang terbuka, pintu yang terbuka, sehingga sirkulasi udara bisa lancar. Kemudian perhatikan durasi belajar. Tadi kita sudah lihat dari SK dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Itu tidak boleh diperpanjang-panjang lagi. Jadi itu sudah ditetapkan dengan perhitungan yang sudah sangat ketat mengenai durasi belajar. Kemudian harus tersedia fasilitas di sekolah untuk screening anak-anak dengan COVID, tersedia fasilitas cuci tangan, serta untuk protokol kesehatan. Kemudian, semua guru serta petugas sekolah sudah divaksin COVID, serta mendahulukan sekolah tatap muka pada anak yang telah divaksin. Dan sekolah harus memastikan kepatuhan seluruh warga sekolah terhadap protokol kesehatan, terutama saat berada di lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai seperti beberapa berita yang kita lihat ya, bahwa disorot telah terjadi klaster-klaster COVID baru di sekolah, di beberapa sekolah. Malah dari survei Kemendikbudristek terakhir mengatakan ada 1.296 sekolah yang menjadi klaster COVID-19 selama pembelajaran tatap muka. Ini untuk Indonesia. Untuk DKI Jakarta, kita tunggu info resmi dari Pemprov DKI mengenai hal ini. Kemudian untuk orang tua, apa rekomendasi IDAI? Pertama, ditekan kembali, orang tua bebas memilih mau PTM atau PJJ. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua, anak di atas 12 tahun harus sudah divaksin COVID-19. Serta anak tidak memiliki komorbiditas. Jika mereka punya komorbid, mereka harus di bawah pengawasan dokter yang bertanggung jawab. Kemudian anak harus dipastikan paham serta disiplin dengan protokol kesehatan. Menutup mulut hidung dengan lengan bagian dalam, kemudian cuci tangan dengan air bersih atau dan sabun. Kemudian mereka juga harus membawa bekal dan kebutuhan pribadi sendiri. Tidak ada bakal pinjam-meminjam walaupun itu hanya sebatas pensil saat di sekolah. Anak-anak juga harus dibiasakan, harus tahu apa tanda-tanda gejala awal dari COVID. Misalnya batuk, demam, sesak. Dan mereka harus melapor kepada orang tuanya. Atau kalau kejadian di sekolah, melapor kepada gurunya. Nah, yang tak kalah harus kita ingat juga adalah Bapak-Bapak Ibu tentang transportasi. Proses berangkat dan perginya anak kita ke sekolah. Pada masa sekarang, kita harus sebaiknya adalah melakukan antar jemput anak sendiri oleh orang tua. Untuk mencegah anak tidak berkeliaran kemana-mana setelah jam pulang sekolah. Diusahakan menggunakan kendaraan pribadi, kalaupun terpaksa menggunakan kendaraan umum, harus pakai masker, harus jaga jarak, serta buka jendela mobil untuk sirkulasi udara. Ini ada daftar tilik kesiapan sekolah terdiri dari 19 item yang disediakan oleh IDAI, mungkin bisa digunakan oleh orang tua dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Untuk itu, orang tua di sini harus ikut mengawasi, harus kritis, berani lapor. Jadi kalau ada pihak sekolah yang tidak, warga sekolah yang tidak patuh dengan protokol kesehatan,
orang tua harus melapor kepada tim Satgas COVID di sekolah tersebut. Jadi sekali lagi saya ingatkan, apa tugas bapak-bapak, ibu-ibu sini adalah mempersiapkan anak kita, membiasakan anak kita tentang protokol kesehatan, yaitu kenakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kontak fisik, hindari sentuh wajah, dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Jangan ke mall, jangan pergi kemana-mana kalau tidak perlu. Yang kedua, Bapak Ibu tahu aturan mengenai protokol kesehatan terbatas ini. Jadi kalau ada yang melewati batas waktu durasi belajar misalnya, atau kondisi sekolahnya misalnya pintu masuk pintu keluar tidak dalam sama, harusnya pintu masuk sama pintu keluar harus beda Bapak-bapak Ibu, agar tidak terjadi penumpukan. Nah, ini harus diwaspadai. Kemudian kita selalu mengingatkan anak kita, tidak bosan-bosan mengingatkan anak kita tentang protokol kesehatan ini. Jadi dengan kita melakukan 3T, ditambah dengan kita melakukan 3M, jaga jarak, masker, cuci tangan, serta kita hindari 3K, kontak erat, kerumunan, serta ruang yang terbuka, insya Allah mudah-mudahan pandemi COVID cepat berlalu di Indonesia. Saya kutip pernyataan dari Ketua, untuk terakhir saya kutip pernyataan dari Ketua IDAI, Profesor Dr. Aman Pulungan, menyatakan bahwa tidak ada orang yang bakal selamat pada masa pandemi ini sampai setiap orang itu berupaya untuk selamat. Jadi ini adalah kerja bersama. Tidak ada satu pihak yang mau selamat patuh dengan protokol kesehatan, sementara pihak lain abai. Kita tidak akan bisa melewati pandemi ini jika tetap berpikir demikian. Yuk kita sama-sama selamat keluar dari pandemi ini. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Erva, spesialis anak, atas paparannya. Ya, jadi semoga orang tua, ibu-ibu dan bapak tidak galau ya. Jadi udah ada tadi rekomendasi dari IDAI tentang sekolah, anak, dan orang tua. Ya, jadi bagaimana untuk menghadapi pembelajaran tatap muka anak. Sesi selanjutnya kepada narasumber kedua, Dr. Dian Widyastuti Fitara, spesialis kesehatan jiwa, konsultan anak, membawakan materi mengenai pendamping belajar anak ketika pembelajaran tatap muka. Pertama-tama izinkan saya akan membawakan CV beliau. Dr. Dian Widyastuti Fitara, spesialis kesehatan jiwa, konsultan, psikiater, konsultan anak dan remaja. Telah menjalankan pendidikan dokter umum, lulus tahun 1998, selesai spesialis kedokteran jiwa FKUI tahun 2012, dan subspesialis kedokteran jiwa anak dan remaja FKUI tahun 2016. Ya, ini riwayat pekerjaannya bisa dibaca, dan nomor kontaknya bisa dibaca ya. Baik, kepada Dr. Dian, untuk waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Faisal. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah mempercayai kami sebagai narasumber dan juga kepada panitia dari Rumah Sakit RSKD yang luar biasa ya, yang akan suksesnya berlangsung acara ini. Peserta semua, ayah bunda sekalian dan ananda tercinta, terima kasih sudah bergabung di acara ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan share ya. Saya izin share screen PPT saya.
Baik. Apakah sudah terlihat PPT saya? Oke, baik, terima kasih. Sebentar ya. Baik, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah pendamping. Ya, pendamping belajar ketika anak menjalani PTM. Ini adalah overview yang kita akan bahas pada saat ini. Saya punya sedikit survei kecil ya. Ini berupa rekaman. Mudah-mudahan rekaman ini bisa terdengar suaranya dengan baik. Suara belum terdengar. Siap sih. Siap. Sudah siap. Iya, belum siap. Biar maksudnya anak murid biar bisa adaptasi dulu sekolah lagi. Kan anak murid juga sekolah online, pelajaran juga susah masuk. Jadi kayak wajar gitu kalau masih belum bisa, masih nggak bisa. Jadi berharap aja guru lebih sabar gitu. Di rumah. Dari sekolah. Mohon maaf sebentar, ada masalah teknis. Nanti akan kita tanyakan kembali videonya ya. Di rumah. Kalau di sekolah takutnya materinya kurang lengkap. Sebentar ya, coba kita akan coba ulang lagi ya. Belum. Insya Allah siap. Siap sih. Udah. Siap. Sudah siap. Iya, belum siap. Biar maksudnya anak murid biar bisa adaptasi dulu sekolah lagi. Kan anak murid juga sekolah online, pelajaran juga susah masuk. Jadi kayak wajar gitu kalau masih belum bisa, masih nggak bisa. Jadi berharap aja guru lebih sabar gitu. Di rumah. Dari sekolah. Di rumah. Kalau di sekolah takutnya materinya kurang lengkap. Di rumah. Di rumah bisa main. Lebih senang di sekolah. Karena bisa ketemu teman-teman, lebih ada penyemangatnya aja. Di sekolah. Kenapa, Bu? Capek ngebangunnya sebentar tidur lagi, sebentar tidur lagi. Kapan ngajar di rumah? Yang ini si anaknya juga pengen sekolah. Kalau di rumah kan ibaratnya ini ya ibunya udah capek kerja, bantu juga. Kalau di sekolahan kan ibaratnya ada guru sekolahnya. Dok, di rumah itu kalau mamanya suka ngelawan, ada aja alasannya dok. Kita dulu lah katanya capek, kalau sama gurunya kan pasti nurut. Insya Allah sih ya, itu susah sekali disuruh belajar di rumah. Begitu di setelin zoomnya, dia malah kabur atau malah tidur-tiduran, nggak mau ngeliat zoom gitu kan. Belum. Udah sih, dan dia mau kok kalau disuruh pakai masker, cuci tangan, dia udah bisa cuci tangan. Insya Allah udah apa? Apa yuk? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, hindari makan bersama.
Ya, baik. Tadi kita sudah dengarkan ya, anak-anak berbicara dan orang tua. Ternyata di sini ada dua persepsi yang berbeda ya. Anak-anak pengen sekolahnya ada di rumah, sedangkan orang tua malah kalau bisa ya udah deh di sekolah aja. Tapi satu yang saya lihat di sini, kok banyak sekali yang belum siap dengan mereka membicarakan prokes ketika sekolah. Nah, ini yang kita harus sama-sama untuk mencari solusinya. Baik, kita mulai akan pendahuluan. Nah, kita tadi sudah dijelaskan sama Dr. Eva, Dr. Eva sudah sangat lengkap menjelaskan bagaimana apa yang kita harus lakukan ketika PTM. Kita tahu info terakhir ternyata ketika PTM dibuka tanggal 20 September 2021, kasus penularan itu sekitar 2,78%, ada sekitar klasternya itu sampai 1.296 klaster sekolah. Paling banyak itu di TK. Kemudian baru di PAUD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Nah, ini nanti kita bisa lihat, ini ada unsur psikologis kenapa kok paling banyak di anak SD nih ya. Oke, Rumah Sakit Durensawit di sini bersama-sama ingin ikut serta, ya berperan serta bagaimana sih menjaga anak-anak supaya anak-anak kita itu selama PTM ataupun PJJ itu bisa secara aman, nyaman, dan terlindungi baik secara fisik maupun psikologis. Inilah kenapa kita mengadakan webinar serial yang akan diadakan setiap bulannya agar kita sama-sama bisa menjaga anak-anak kita. Baik. Nah, di sini saya coba akan menguraikan apa sih stres apa sih pada anak yang terjadi ketika PJJ maupun PTM. Yang pertama itu mungkin mereka merasa banyak sekali tugas. Tugas-tugas bertumpuk, banyak sekali kendala di fasilitas maupun di internet, atau di laptopnya, di HP-nya, kuota terbatas, dan sebagainya, ini menimbulkan suatu stresor tersendiri bagi anak. Kemudian mereka nggak paham dengan tugas-tugas yang banyak itu, dan menyebabkan mereka jadi nggak fokus. Nggak fokus, kemudian dia bosan. Ini terjadi pada PJJ maupun pada PTM. Lalu asisten belajar. Nah, mereka tuh biasanya tuh diajarin. Mereka biasanya selalu didampingi oleh ibunya, oleh kakaknya, bahkan kadang-kadang tadi kita sudah dengar ya, oh anaknya males-malesan, tidur-tiduran, mungkin aja yang mengerjakan adalah ibunya atau kakaknya. Ketika mereka datang ke sekolah, mereka jadi bingung, mereka jadi apa yang harus mereka lakukan karena asistennya itu nggak ada. Lalu ibu kalau ngajar katanya super duper galak. Nah, ini membuat stresor sendiri. Tadi sudah dijelaskan Dr. Eva bahwa KDRT pada saat PJJ ini meningkat. Nah, anak-anak selalu mendambakan gurunya nih untuk ngajak, untuk belajar, ya. Tapi pada saat itu mereka juga agak ketakutan, kalau saya nggak bisa gimana? Apakah guru-guru itu akan marah, galak, dan sebagainya? Itu juga menimbulkan ketakutan tersendiri untuk mereka. Lalu satu lagi, ini yang paling bahaya sekali. Mereka biasa copy paste, ya. Jadi mereka tidak terbiasa untuk mungkin menghafalnya juga enggak ya, karena mereka bisa tinggal copy paste. Nah, ketika di sekolah ini akan jadi sumber masalah bagi mereka. Nah, mereka biasanya refreshingnya pakai game atau pakai medsos kalau di rumah. Nah, sekarang kalau mereka PTM, mereka kehilangan itu. Itu juga harus diwaspadai ya. Anak-anak yang terbiasa dengan medsos sebagai teman pendamping mereka di rumah. Lalu mereka sangat-sangat tidak disiplin. Ibunya sering tadi mengeluh, kalau dibangunin bolak-balik susah banget ya. Suruh mandi dan sebagainya, kadang-kadang mereka juga nggak mandi tuh pada saat PJJ. Ini menjadi stresor tersendiri bagi si anak. Lalu mereka karena males, nggak fokus, banyak tugas, mereka jadi udahlah, enakan juga main gawai, enakan juga main laptop, enakan juga megang HP. Nah, ini banyak sekali terjadi kasus-kasus ini di Rumah Sakit Durensawit. Nah, satu lagi, kehilangan anggota keluarga. Kehilangan anggota keluarga ini sangat-sangat menjadi perhatian bagi kami, karena anak-anak ini biasanya kita tahu sendiri begitu banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu pada saat pandemi COVID ini. Ini menimbulkan dampak psikologis yang begitu besar, dan mereka kadang-kadang belum siap untuk kembali ke sekolah. Ya, mereka harus berdamai dulu dengan masalah psikologisnya sehingga mereka bisa balik lagi ke sekolah.
lalu mereka merasa tidak berdaya. Dengan kondisi ini mereka belum bisa beradaptasi, mereka merasa tidak berdaya. Dan akhirnya akan terjadi masalah emosi dan perilaku. Dan kita tahu sendiri dari data Kemeninfo bahwa kasus-kasus stresor pada anak-anak di usia sekolah sangat meningkat. Dan dari riset di seluruh dunia dikatakan WHO, anak-anak ini 10-20%, 1-2 orang dari 10 anak itu mengalami masalah kesehatan mental. Jadi kita harus hati-hati. 10 anak ada 2 atau 1 yang mengalami kasus mental. Ini kita harus waspadai. Nah, stres itu sebenarnya kita tahu anak-anak stres itu ditemukan. Kita sendiri itu bisa menemukan stres itu dalam kehidupan sehari-hari. Dia merupakan reaksi tubuh untuk sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak menyenangkan. Dan stres ini sebenarnya adalah suatu upaya untuk menyesuaikan anak-anak terhadap lingkungannya. Nah, kalau kita stres berkepanjangan, anak-anak stres berkepanjangan, dia sebenarnya menekan hormon stres yang namanya kortisol. Hormon stres ditekan, maka akan banyak dampak, baik fisik maupun emosional. Seperti kita lihat di sini, bahwa kortisol ditekan terus, dia bisa meningkatkan tekanan darah. Dia bisa menurunkan sistem imun, sedangkan sistem imun itu sangat kita perlukan ya, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Dia bisa menurunkan serotonin. Serotonin adalah hormon yang paling digunakan untuk anak untuk menjaga agar anak tidak mengalami anxiety maupun depresi. Dia juga sangat sensitif terhadap rasa sakit. Lalu dia bisa meningkatkan tekanan darah dan sangat mengganggu fungsi kognitif, perhatian, fokus mereka terhadap pelajaran di sekolah. Jadi sebaiknya hormon stres, kortisol ini tidak terus ditekan. Bagaimana sih cara mengelola stres ini? Nah, kita bisa lihat di sini ya, anak-anak yang stres ini akan mengakibatkan, jelas dia akan mengakibatkan gangguan belajar. Gangguan belajar itu sudah meningkat 27,2% yang menurut data. Nah, gangguan belajar saat ini bisa disebabkan karena anak-anak cemas. Kasus ini sangat-sangat meningkat yang saya temukan pada saat pandemi ini. Misalnya, anak-anak ada masalah tadi, gangguan penyesuaian. Dari belajar di sekolah menjadi PJJ, nanti PJJ yang sudah santai, sudah nyaman, mereka sudah beradaptasi, kembali lagi ke PTM. Ini menimbulkan gangguan penyesuaian. Kemudian menjadi cemas menyeluruh. Hampir sepanjang hari mereka cemas. Atau mereka bisa panik, berdebar-debar, keringat dingin, dan sebagainya. Atau mereka menjadi OCD. Bolak-balik gak jelas apa yang akan mereka pelajari atau akan mereka pikirkan. Lalu di sini ada gangguan mood yang juga sangat tinggi yang kami temukan, yaitu depresi dan bipolar. Ini sangat meningkat pada masa pandemi ya. Kehilangan keluarga ya. Kondisi mereka yang begitu berubah sama sekali dengan kebiasaan baru itu menimbulkan tekanan tersendiri. Tidak bergaul dengan teman-teman itu menimbulkan depresi dan sebagainya. Lalu ada gangguan perilaku. Ini juga sangat banyak saya temukan. Mereka gangguan perilaku seperti menentang, marah-marah, kemudian kabur dari rumah, ya, lalu hiperaktif. Terus yang paling sangat memprihatinkan sekarang banyak meningkatnya gangguan psikotik yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ini kita sangat sayangkan usia dini sudah mengalami gangguan jiwa yang parah. Dan paling berbahaya sekali adalah meningkatnya adiksi internet pada masa pandemi ini. Ini data ini saya juga ambil dari Kemenko, yaitu dia meningkat sebanyak 5 kali dalam pandemi ini. Dan kita tahu semua internet adiksi ini menimbulkan self dysregulation. Artinya anak itu tidak lagi bisa mengendalikan emosi, mereka marah-marah, tidak lagi bisa mengendalikan perilaku, menentang, kemudian mengamuk, kemudian dan juga yang paling berbahaya adalah bisa menimbulkan gangguan psikotik. Semua ini bisa mengakibatkan putus sekolah dan juga dikatakan sudah meningkat 5 kali lebih banyak pada saat pandemi sekarang ini. Nah, sedikit spoiler bahwa nanti kita akan membicarakan adiksi internet ini secara tersendiri karena ini adalah masalah kompleks yang sangat esensial yang harus kita bicarakan karena ini bisa menghancurkan masa depan generasi muda. Jadi banyak hal yang bisa diakibatkan anak-anak yang tanpa pendampingan itu mengalami masalah emosi dan psikologis. Kita bisa baca di sini ya, ada yang mengalami gangguan fungsi otak, konsentrasi, mudah lupa, marah-marah, dan sebagainya. Dan satu lagi, saya survei dari KPAI, dikatakan bahwa ternyata pendampingan orang tua itu sangat jarang, sangat jarang. Kita bisa lihat di sini,
yang jarang, kadang-kadang tidak pernah, itu jumlahnya lebih tinggi dibandingkan yang selalu mendampingi anak-anak atau sering mendampingi anak-anak. Dan lebih banyak ibu yang mendampingi dibandingkan ayah yang mendampingi. Sedangkan kita tahu ya, kalau dalam parenting itu figur ayah itu sangat besar sekali dibutuhkan pada anak-anak, terutama pada saat pandemi seperti ini. Ya, kemudian bagaimana sih pendampingan anak ketika anak harus kembali ke sekolah? Sekali lagi, kita harus mengerti bahwa anak kembali ke sekolah itu akan menimbulkan stres. Stres itu ternyata dampaknya nggak negatif aja loh. Stres itu bisa mengakibatkan dampak yang positif. Mungkin dampak yang negatif dia bisa marah, tertekan, sedih, kecewa, dan sebagainya. Yang nantinya bisa menimbulkan masalah kesehatan fisik dan jiwa seperti saya jelaskan tadi, karena kortisolnya tadi yang meningkat. Tapi dia juga bisa menimbulkan sesuatu yang positif. Artinya stres ini bisa memotivasi menjadi lebih baik dan dapat mengantisipasi kalau misalnya datang stres selanjutnya. Anak ini dikasih modal bagaimana caranya, triknya untuk menghadapi stres-stres yang berikutnya. Nah, inilah tugas kita. Bagaimana dampak stres itu yang tadinya sifatnya negatif diubah menjadi positif. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa stres itu dibutuhkan dalam kehidupan. Tanpa stres kita akan jadi orang yang boring, yang nggak aktif, dan sebagainya. Jadi stres itu dibutuhkan dalam hidup untuk meningkatkan performa kita supaya kita dalam posisi puncak. Ya, tapi jangan sampai kita tergelincir, stres itu tidak dapat kita kendalikan, sehingga dia menjadi suatu penyakit. Ya, kita jadi burnout, jadi panik, jadi anxiety, dan fatigue. Bagaimana sih cara mengendalikan stres ini? Baik, kita sudah banyak ya diberikan oleh pemerintah dan sebagainya bahwa kita harus gembira. Anak-anak harus gembira bermain di rumah pada saat pandemi atau PJJ bersama ayah dan ibu. Dan itu saya rasa orang tua berusaha melakukan ini. Demikian juga orang tua. Orang tua juga harus merasa gembira ketika mereka bersama dengan ibu. Saya rasa kita semua sudah coba melakukan ini dan anak sudah merasa nyaman dalam kondisi seperti ini. Tapi yang terjadi sekarang ini, dengan mereka melakukan adaptasi baru pada saat PJJ, kemudian keluarga yang selalu mendampingi mereka dengan aturan prokes, hanya berada di dalam rumah. Saya katakan tadi, hanya di dalam rumah yang mereka ajari, mungkin belum diajari ketika mereka harus keluar rumah atau mereka dalam suatu gedung sekolah, itu mungkin belum mereka pelajari, sehingga nantinya akan munculkan gangguan penyesuaian. Selain gangguan penyesuaian, tadi sudah dikatakan bahwa klaster-klaster baru bisa mungkin muncul apabila hal ini tidak dipelajari. Jadi kita harus membuat bagaimana anak-anak ini tidak sampai terjadi gangguan penyesuaian yang bisa berakibat ansietas, depresi, dan lain-lain. Nah, sedikit saya mau cerita tentang tahapan dari Erikson ya, perkembangan psikososial seorang anak, bahwa anak-anak sekolah kita bisa lihat ya, dia lagi fase-fasenya fase remaja ya, di anak-anak sekolah ini yang dibutuhkan ternyata untuk mendampingi mereka itu figur-figur yang sangat spesial untuk mereka. Di usia 6-12 tahun anak-anak SD itu adalah keluarga. Jadi jangan sampai keluarga, ya sudahlah, kita serahkan dah semuanya ke guru, karena guru yang lebih ahli dalam mengajari anak. Tapi di sini, key person yang paling penting dalam kehidupan mereka tidak bisa lepas dari keluarga. Keluarga adalah suatu figur yang sangat penting dalam pendidikan mereka saat-saat usia sekolah. Keluarga, guru, dan para tetangga atau orang-orang di lingkungan mereka yang terdekat. Nah, masuk ke usia remaja, yang paling penting adalah peer group. Baik dalam grupnya ataupun di luar grupnya. Anak-anak ini begitu, remaja ini begitu setia sama peer grupnya. Jadi kita bisa bayangkan ketika anak-anak ini direkrut ya, diambil paksa, ditaruh di rumah, mereka kehilangan teman, mereka merasa begitu sesuatu hal yang terpenting dari hidupnya hilang, mereka mungkin mengalami depresi. Tapi kondisi mereka sudah bisa teratasi saat ini. Dan mereka akan kembali ke sekolah, dan umumnya remaja mungkin pada saat ini akan merasa senang ketika kembali bersama dengan teman-temannya. Tapi ketika pendampingan ini, keluarga tidak bisa lepas dari pendampingan anak-anak dalam proses penyesuaian ke sekolah. Kita bisa lihat di sini sekolah menjadi event yang sangat luar biasa pada anak-anak usia sekolah. Ya. Nah, jadi mau itu PJJ, mau itu nanti
PTM, mau itu nanti apapun istilah itu, kita berharap anak-anak siap menghadapi stres-stres yang ada di depannya. Karena kita tahu stres itu akan meningkatkan performance anak, akan meningkatkan skill anak dalam mengatasi masalah, akan meningkatkan life skill mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, karena apa? Karena brain, otak itu selalu elastis, otak itu selalu tumbuh sepanjang hidup seorang individu. Pembelajaran, stimulasi baru, kebiasaan baru akan menimbulkan koneksi yang begitu banyak ya terhadap neuron-neuron dan menghasilkan organisasi otak baru yang sepanjang hidup dia berkembang. Kita tidak bisa menghapus kenangan masa lalu, kita nggak bisa menghapus kejadian-kejadian pahit di masa lalu dalam sirkuit otak kita. Tetapi kita, orang tua, guru, teman-teman, lingkungan semua bisa membangun pengalaman baru, ekspektasi baru yang menyenangkan, sehingga membentuk jaras otak baru yang menyenangkan untuk mereka, sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketika sesuatu menyenangkan itu tumbuh, maka masalah psikologis itu akan teratasi. Mereka akan lupakan dan mereka mampu mengembangkan keterampilan dan memecahkan masalah secara kreatif. Oke, di sini saya mengajarkan ada dua topik, ada dua cara, yaitu problem focus coping dan emosional. Pada saat pandemi, masalah kita tahu masalah tidak dapat ubah, tidak dapat diselesaikan, ya. Jadi kita pakai cara emosional focus coping. Kalau masalah bisa diselesaikan, kita bisa mencari cara permasalahan dengan problem. Tapi ketika pandemi, maka kita fokus bagaimana mengendalikan dampak emosi terhadap stres-stres mereka. Bagaimana anak merasa nyaman terhadap suatu peristiwa yang akan mereka hadapi. Contoh, misalnya kalau emosional focus coping skill, yaitu misalnya anak-anak lagi sedih, ayo kita perbanyak kita olahraga, ayo kita misalnya kita main bersama di air panas, ya, atau kita selalu menyemangati satu sama lain dan sebagainya. Ini mungkin kita bisa praktekkan ke anak. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana parenting anak ketika PTM? Yang satu, yaitu kita sesuaikan prokes rumah dengan sekolah. Misalnya mungkin survei dulu ke sekolah. Pada saat di sekolah, apa sih fasilitas apa yang ada di sekolah? Yang belum itu apa sih? Apa yang harus anak-anak lengkapi? Kita harus melakukan survei setidak-tidaknya ketika anak mau pergi ke sekolah. Karena tadi saya sudah tanya ke beberapa orang tua, ternyata ada orang tua yang nggak siap dengan prokes ini, ya. Kemudian PTM ini harus dimotivasi secara gembira. Jangan menyebarkan kecemasan. Memang banyak hal yang terjadi, tapi kita katakan pada anak bahwa ini adalah sesuatu tantangan yang harus kita bisa selesaikan. Sebarkan berita gembira bahwa mereka akan mampu, tapi jangan lupa beri stimuli yang tepat. Kita jangan hanya bicara, tapi kita memberikan role play, kita memberikan cara dengan bermain. Mungkin kita sama-sama pakai masker, mungkin kita sama-sama berkumpul, kita jaga jarak di rumah sebaiknya bagaimana. Atau mungkin dengan storytelling, dan sifatnya ini harus repetitif, artinya berulang-ulang. Jangan cuma sekali, jangan merasa lelah, berulang-ulang, dan paling bagus yaitu disampaikan pada saat kondisi anak rileks. Itu kita sampaikan sambil bermain, sambil bernyanyi, dan sebagainya, sehingga mereka tidak merasa itu sesuatu kewajiban yang begitu ketat. Enggak, mereka tahu mereka itu bermanfaat, tapi mereka dengan riang mengerjakannya. Dan lakukan sesuai dengan usia anak. Lalu dampingi anak melalui kurikulum PTM. Dan kalau bisa, supaya guru-guru juga bisa membuat situasi PTM itu situasi PTM yang menyenangkan. Mungkin guru-guru ini adalah sosok yang penting, yang sangat signifikan bagi anak-anak usia sekolah. Mereka pasti akan mengikuti, pasti akan menjadikan guru itu role model, contoh mereka untuk bagaimana sih prokes itu mereka lakukan di sekolah. Guru muatannya itu lebih besar dibandingkan ketika orang tua yang ngajar. Oke. Kemudian berdamailah dengan kebiasaan baru. Buatlah ini sebagai teknik yang menyenangkan. Mereka bisa berdamai dan mereka bisa memahami dengan caranya mereka sendiri. Lalu kita juga harus mempersiapkan mental anak. Jadi jangan lupa, selama pandemi ini anak-anak di rumah terus. Kadang-kadang terkikis rasa percaya dirinya mereka. Dan di sini banyak sekali orang tua yang cenderung untuk mengarahkan, menasehati.
bahkan memarahi. Saya selalu bilang, pada masa pandemi seperti ini yang harus diperbaiki adalah attachment, connection. Jadi antara ibu dan anak, kita harus buat connection yang begitu hangat. Utamakan koneksi daripada arahan atau nasihat. Lalu bicara dengan anak dengan menggunakan seluruh panca indera kita. Mata kita, sentuhan kita, kemudian penciuman kita. Kita jangan menggunakan hanya dengan suara. Jadi gunakan dengan seluruh pandangan, dengan seluruh kasih sayang ke mereka, sehingga koneksi kita menjadi lebih baik. Dan jangan lupa juga untuk selalu bermain bersama dengan mereka. Bermain bersama ini adalah sesuatu yang kelihatannya kayak tetesan air ya, yang nggak bermanfaat, tapi efeknya itu menyebar ke anak-anak. Ini kita bicara tentang masa depan anak-anak. Dengan mereka kita ajak bermain bersama, mereka merasa dihargai, mereka merasa diri mereka berharga. Mereka akan merasa orang tua memperhatikan mereka, dan ini sangat membantu sekali untuk membangun citra diri mereka. Hanya permainan ciruk bak saja untuk anak-anak kecil itu sangat bermanfaat kalau mereka dihargai kehadirannya, mereka bisa membuat bahagia orang tuanya. Jadi latihlah percaya diri sedini mungkin hanya dengan bermain dengan anak-anak. Kemudian terima anak apa adanya. Apapun itu, kelebihan apapun, kekurangan apapun, tolong mohon diterima anak-anak apa adanya. Jadi jangan kita memberikan, kamu nggak kayak saudara kamu, kita nggak boleh banding-bandingkan. Nggak kayak kakak kamu, itu sama sekali, itu haram hukumnya dikatakan pada anak. Sehingga anak itu tidak menjadi anak yang percaya diri. Kemudian bangun otoritas diri. Kita hargai anak, kita hargai privasi mereka. Kita coba bangun healthy boundaries, dari border batasan yang sehat pada anak. Mana itu privasi anak kita hargai, mana itu privasi adiknya atau kakaknya kita hargai. Kita jangan sampai kita ikut mencampuri urusan mereka. Ini akan menimbulkan kemarahan mereka dan mereka merasa tidak dihargai. Lalu hargai kemampuan regulasi diri mereka. Jadi kerjakan tugas. Mereka mampu mengerjakan tugas, mereka mampu membuat pilihan, mereka bertanggung jawab. Ketika ngerjain PR, jangan bantu. Support mereka untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Apapun itu, baik itu salah atau benar, katakan bahwa mereka sudah bisa melakukan itu sendiri. Kalau kita support mereka terus, nanti lama-lama mereka tidak ada tanggung jawabnya. Jangan membandingkan, tadi saya sudah jelaskan, role-nya juga harus jelas. Aturan pada ibu sangat jelas dan konsisten. Ketika anak marah-marah, ketika anak merasa kecewa, sedih, mereka boleh ngomong. Tapi aturan jelas dan konsisten. Jangan ibu bilang A, jangan ibu bilang B, jangan ayah bilang B, jangan guru juga bilang C. Kita harus satu suara untuk buat kesepakatan. Lalu ajarkan komunikasi selain keluarga. Ini sangat penting sekali. Jadi tidak hanya dengan keluarga, tetapi juga dengan orang-orang terdekat, saudara dan sebagainya. Kita harus bisa membantu mereka untuk bicara dengan mereka supaya ada tumbuh percaya diri. Ini sangat penting sekali ketika mereka harus kembali ke sekolah. Kadang-kadang anak itu tidak mampu bicara dengan temannya karena mereka tidak terbiasa bicara selain dengan keluarganya. Baiklah. Kenapa sih ini harus dibawa ke profesional? Harus dibawa kapan? Ketika ini sudah ada fungsi dalam kehidupan sosial atau prestasi akademisnya itu menurun. Segera cari ke profesional supaya kita dapat meramu formulasi ajaib untuk mengatasi setiap masalah anak-anak dan remaja sesuai dengan kebutuhannya. Saya ingin tekankan bahwa semakin banyak kesempatan anak remaja mengakumulasi pengalaman positif, maka semakin besar kemungkinan mereka akan sejahtera di masa depannya. Ini sudah terbukti dengan banyak penelitian. Dan kesimpulannya, yang terakhir, saya sudah diperingatkan karena sudah melebihi batas waktu. Mohon 1 menit, dokter. Nah, yang terakhir simpulannya adalah bahwa kita bisa lihat adanya potensi gap antara orang tua dan guru dalam menerima anak-anaknya menjelang PTM atau PJJ ini, ya, sehingga kualitas komunikasi antara ibu dan anak harus terus diintensifkan. Jadi ini kan kita tadi bisa lihat orang tuanya maunya di sekolah, anaknya sebenarnya mau di rumah. Jadi komunikasi ini harus diluruskan kembali sehingga akan terbentuk suatu kesepakatan. Yang kedua, dibutuhkan pola asuh yang kreatif dari orang tua sehingga anak bisa berkreativitas, berpikiran positif, serta kreatif menjelang kegiatan PTM. Apapun itu stres yang terjadi, itu bisa akan diatasi bila kita mempunyai ide-ide yang kreatif.
Lalu yang ketiga, berikan stimulasi yang dibutuhkan anak saat PTM, kegiatan yang menyenangkan sehingga terhindar dari gangguan penyesuaian. Terakhir, guru dan orang tua adalah pendamping, role model yang terbaik ketika anak-anak menjelang anak-anak PTM. Baik, sekali lagi saya mengutip Walt Disney, ya, tokoh Mickey Mouse yang menciptakan Mickey Mouse, bahwa sesuatu yang sangat sumber daya yang natural yang sangat besar itu adalah pikiran kita ketika kita masih anak-anak. Ya, pikiran anak-anak kita itu pikiran yang kreatif, yang luar biasa, dan ketika orang tua bermain jangan lupa untuk menggunakan pikiran anak-anak sehingga anak-anak tetap sehat, tetap ceria menjelang PTM. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila saya memanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Dian atas pembawaan materinya. Jadi kita lebih terima kasih pada Dr. Dian untuk materinya. Jadi kita lebih memahami kondisi kejiwaan anak dan persiapan pendamping menuju tatap muka di sekolah ya. Jadi pendamping itu ada bapak, ibu, dan juga guru ya. Jadi untuk membantu anak untuk tatap muka di sekolah. Selanjutnya narasumber ketiga dengan Dr. Nelly Tanjung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi MAK, akan membawakan materi mengenai kebugaran anak menghadapi pembelajaran tatap muka. Pertama, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Ya, Dr. Nelly Tanjung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi MAK, menyelesaikan pendidikan dokter umum FKUSU tahun 1988, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi FKUI tahun 2000, magister akuntansi pengawasan pemerintahan tahun 2014. Pekerjaan saat ini dokter PNS di Rumah Sakit Duren Sawit. Ya, untuk waktunya kami persilakan kepada Dr. Nelly untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali secara webinar. Kalau tadi kan sudah diikuti presentasi tentang persiapan anak secara psikis dan fisik ya, yaitu anak harus sehat untuk masuk sekolah. Maka di sini saya memberikan presentasi tentang kebugaran anak dalam masa PTM, meliputi psikis dan fisik anak juga. Oh, siap. Kesehatan dan kebugaran itu adalah harta yang paling berharga, terutama di masa pandemi COVID-19. Masyarakat seharusnya sadar pentingnya penerapan pola hidup sehat, khususnya dalam menghadapi dan mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah kembali. Salah satu pola hidup sehat adalah berolahraga. Untuk bisa tetap sehat dan bugar,
diperlukan olahraga yang teratur dan benar. Sekarang, mengapa harus tetap berolahraga? Supaya respon tubuh menjadi lebih baik, tidak mengantuk atau mudah lelah, siap menerima pelajaran di sekolah kembali. Adapun manfaat olahraganya adalah satu, menjaga kebugaran tubuh kita dan tubuh anak-anak tersebut. Terus kemudian dua, mencegah kelemahan otot. Kita ketahui bahwa otot-otot yang kalau tidak digerakkan, dia akan mengalami penyusutan, akan mengecil ya. Maka itu dilakukan olahraga supaya kelemahan otot itu tidak terjadi. Kemudian menjaga imunitas, serta mengurangi stres, dan yang penting juga memperkuat otot-otot tubuh. Menurut WHO yang sudah kita ketahui selama ini, olahraga itu tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran fisik, tetapi juga mental. Disarankan olahraga itu 150 menit per minggu pada orang dewasa sehat, 300 menit per minggu pada anak dan remaja. Adapun jenis olahraga bisa bersifat individual, bisa dilakukan di rumah tanpa melibatkan banyak orang. Bagaimana prinsip olahraga yang benar? Satu, kita harus tahu frekuensinya. Pada non-atlet, bukan seorang atlet ya, biasanya bisa dilakukan olahraga itu 2-3 kali seminggu. Sedangkan jika dia itu seorang atlet, 3-5 kali seminggu. Kemudian intensitas. Intensitas sebaiknya adalah yang rendah sampai ke sedang, dengan 40-85% nadi maksimal. Waktu yang dibutuhkan 30-45 menit. Dan tipe latihan adalah latihan aerobik, strengthening, fleksibilitas, dan balance. Nah, latihan aerobik ini bisa dilakukan di dalam rumah atau di halaman rumah dengan waktu 30-45 menit. Perlu kerjasama dengan para orang tua dan guru olahraga. Contohnya, jalan cepat di halaman rumah, naik turun tangga, skipping, sepeda statis. Adapun latihan penguatan otot bisa dilakukan dengan atau tanpa beban. Hindari beban yang berat. Lakukan gerakan yang mudah untuk dilakukan. Contohnya, push up, sit up, squat, latihan dentera band, dumbbell. Latihan fleksibilitas saat peregangan. Jadi masing-masing otot ditahan. Kan kita ketahui kalau banyak duduk atau banyak berbaring, itu otot-otot akan kurang fleksibilitasnya. Maka kita selalu harus lakukan stretching ya. Bisa untuk otot bicep, tricep, quadricep, dan hamstring. Ini contoh fleksibilitasnya. Kemudian latihan keseimbangan. Bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan atau postur duduk saat belajar. Contohnya latihan berdiri dengan satu kaki tanpa atau memegang sandaran kursi. Kemudian selanjutnya ditambah latihan relaksasi dan latihan pernafasan. Tujuannya untuk keseimbangannya adalah kita ketahui kan anak-anak murid ini karena kebanyakan duduk bisa postur tubuhnya itu atau tulang belakangnya bisa tidak pada posisinya atau asimetris atau menjadi sedikit bengkok ya atau membungkuk. Nah, itu yang harus kita hindari. Dan harus kita perhatikan juga, hindari latihan dengan intensitas tinggi, lebih dari 85% di masa pandemi COVID ini. Nah, mari kita saksikan sekarang contoh latihan skipping sama latihan squat ya, yang bisa dilakukan di mana saja, dan kemudian bisa dilakukan bersama dengan keluarga.
reps squat challenge. In this workout, we're going through 10 different squat variations for 10 repetitions each, giving us a total of 100 repetitions. Now, this routine doesn't require any equipment, but if you want to make it harder, you can always add extra weight. We also have not included a warm-up or a cool down, so you want to make sure you get those in on your own. All right, so assuming you've got your warm-up done, let's go ahead and get started with that first exercise, which is going to be a basic squat, doing 10 repetitions. Let's go ahead and get ready and begin. Get a nice deep squat, keep that back perfectly flat the entire time. You want to focus on trying to get those. Gerakan ini dilakukan dengan semampunya. Jika belum terlatih untuk latihan jongkok dan berdiri, bisa dengan memegang sandaran kursi atau ada sesuatu untuk supportnya. You want to try to mimic the angle off of your shin with the angle of your chest to make sure you're getting a nice clean squat. Try not to lean too far into your heel, and definitely try not to lean too far onto your toe. You want to make sure that that weight is pretty even between that toe and that heel. And as your last repetition right here, go ahead and let that relax. Let's move on to our next squat variation, which is going to be a plie squat. You want those feet pointing in opposite directions, rolling those hips open as much as you can. Let's go ahead and get ready. And start up. Again, feet in opposite directions. Squat again as low as is comfortable. You're going to feel like you have a pretty limited range of motion here. Jadi dengan satu gerakan squat aja bisa bermacam-macam jenis. Bisa dengan latihan kakinya agak menyempit atau kemudian latihan dengan kaki agak dilakukan peregangan. Back perfectly straight up and down. Try to get those hips down as low as is comfortable. Just keep those lungs open. Keep that repetition going, nice and slow, under control. Almost done. Just 2 more repetitions. Nice deep squat. 1 more. And relax. Good job. Let's go ahead and move on to our next variation, which is going to be a squat with a side leg raise. Go ahead, get ready. Ini sekalian latihan untuk mengencangkan otot-otot tungkai ya. Traditional squat, nice and low. Again, trying to get those hips to knee height or lower. Every single time. Dapat dilakukan juga oleh keluarga ya, jadi bersama dengan anak-anaknya. Out tipping your body over sideways. You want to try to keep that torso perfectly straight up and down. Make sure you're alternating every single repetition. Just keep that motion going. Again, nice deep squat. Keep those lungs open. Nice flat back. We have just 1 more on each side. The last one right here. And get ready. And start up. Drop down to the right, up across the left. Sekalian untuk melatih otot-otot pinggul. Karena kebanyakan duduk selama PJJ di rumah ya. Jadi otot-otot pinggul itu juga mengalami kelemahan sehingga harus kita latih. Left to right as possible. So really keep those hips off to the left and come back. Just keep alternating back and forth. Keep that back nice and flat. Again, focus on trying to getting that. Let's go and move on to our next. Ini untuk melatih otot-otot bagian belakang. Go ahead and get ready. And begin. All right, starting off that traditional squat again, just like we've done before, just adding that different motion, lifting a leg. One leg comes up back behind you. Nice tight squeeze on that. Don't lean forward when you lift that leg up back behind you. You want to try to keep that torso as straight up and down as you can. And let it relax. Good job. Let's move on to the next. We're doing a triple dip squat. So we're doing 3 pulses at the bottom of the squat. Pausing at the bottom, doing 3 pulses at the very bottom of that range of motion, just about 3 to 4 inches in depth. Ini dilakukan latihan jongkok untuk memperkuat otot paha bagian depan. Your hips are as low as you possibly can the entire time. Motion, doing that pulse a lot higher. Keep concentrating on honing out of this. Get that butt really nice and round. So keep good job. Let's go ahead and move on to the next exercise, which would be a sumo squat plus a high kick. Now, this one, you want to try to keep those feet out nice and wide. Turn those toes off. Nice big deep squat, and then you bring one leg up and over top. Nice big circular motion. Right back down. Ini dilakukan latihan untuk melakukan gerakan rotasi otot-otot panggul. As you do this, your feet are going to start wandering back in towards each other. Try to keep those feet really nice and far apart. Make that outside side in a different way than a traditional squat. So side squat. Keep those hips nice and low, or you're going to have to challenge those muscles. So try to ski squats. Those feet are tuck in. You want to keep them right over top. You're doing that pulse at the bottom. Keep 1 more. Keep that pull. Go ahead and get ready. Quickly as you can. Make sure you get a nice slow recoil down
more strength development, the more muscle development you get in that butt. Ini adalah latihan jumping. Almost done. Ini adalah latihan yang bisa dilakukan oleh anak-anak bersama dengan para orang tuanya. Jadi secara tidak langsung sambil berjalan-jalan, sambil melakukan olahraga. Assalamualaikum. Pagi ini keluarga kecil Hobi berada di Taman Baby. Di sini enak nih buat jogging saja lompat tali. Sebelum dilakukan olahraga yang intinya, lakukan pemanasan dahulu. Ini ada 3 latihan lompat tali buat Sarah. Pertama, latihan solo. Sarah akan main tali sendiri supaya bisa merasakan bagaimana gerakan tali, kapan harus mengayunkan tangan. Main tali dengan bantuan 2 orang. Ini lebih kayak permainan tradisional anak-anak. Masih ingat? Atau main berpasangan. Ini yang paling sulit karena selain harus fokus ke benar-benar kompak. Nah, demikian sudah kita saksikan. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan anak-anaknya. Sampai sini dulu belajar. Ya, terima kasih kepada Dr. Nelly atas materinya. Jadi memberikan kita pengetahuan pentingnya olahraga bagi kesehatan jasmani dan kesehatan mental anak ya. Ya, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat akan langsung diberikan kepada Dr. Erva yang materi pertama untuk menjawab pertanyaan. Kepada Dr. Erva, untuk waktunya dipersilakan. Suara saya sudah bisa kedengaran? Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar. Kayaknya antusias sekali ini, banyak pertanyaan yang masuk.
mengenai yang berhubungan dengan materi saya ya. Ini ada beberapa pertanyaan hampir sama, jadi saya pilih beberapa ini. Ini pertanyaan dari nggak tahu nih Ibu atau Ananda Karisa, yang menyatakan bahwa dia baru umur 10 tahun, belum vaksin, dia takut kena COVID. Kata Bapak Presiden harus COVID dulu baru boleh sekolah, tapi kata Bapak Menteri semua anak boleh sekolah walaupun tanpa vaksin, jadi dia bingung. Nah, jadi begini, Karisa, kebijakan untuk mulai sekolah itu kan ada ketentuannya. Mulai dari kondisi wilayah tersebut, gimana positif rate-nya di daerah tersebut, artinya angka orang yang sakit COVID di daerah tersebut sudah sangat rendah. Jadi kemungkinan untuk penularan juga sangat rendah. Baru boleh sekolah tersebut dibuka di daerah tersebut. Jadi ada aturannya. Kemudian juga kan tadi kita ada protokol kesehatan yang ketat. Dengan kita pakai masker saja itu sudah melindungi kita 72% dari kemasukan virus. Baik melalui mulut maupun hidung. Harus benar pakai maskernya. Jadi kita juga harus percaya diri. Jadi sekolah itu dibuka bukan tanpa memperhatikan situasi di lingkungan. Ada hitung-hitungannya bahwa sekolah tersebut boleh dibuka, baik dari kondisi wilayah lingkungan ataupun dari kondisi di sekolah tersebut. Siap nggak fasilitasnya dengan protokol kesehatan. Jadi kalau Ananda Karisa baru umurnya di bawah 10 tahun, memang belum divaksin. Tidak apa-apa. Kalau orang tua dan Ananda percaya diri untuk ke sekolah, dan bisa patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan, silakan, boleh. Nah, tapi ini kan cuma pertimbangan dari dokter, tetap kembali kepada orang tua Karisa. Apakah percaya diri dengan berangkat ke sekolah? Jadi kalau misalnya ada kasus yang sakit COVID, ada yang positif COVID di sekolah pada saat PTM terbatas, itu sudah ada aturannya di pemerintah. Itu anak yang diketahuan itu langsung diisoman, dipisahkan ya, kemudian disuruh pulang, tidak boleh ikut PTM, harus isolasi mandiri di rumah, nanti harus berada di ke tenaga kesehatan, dan orang-orang yang sekolah langsung ditutup untuk sementara. Orang-orang yang kontak dengan yang positif tadi, itu harus melakukan kontak tracing. Siapa yang melakukan? Itu adalah ada tim Satgas COVID namanya pada masing-masing wilayah. Misalnya untuk wilayah kelurahan atau wilayah kecamatan yang membawahi sekolah di mana Karisa berada, mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan kontak tracing tersebut. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kan vaksin 12 tahun belum ada. Jadi bagaimana dong? Jadi gini, kalau kita dengan protokol kesehatan yang ketat saja, dengan pakai masker yang benar, rapat, dan kita tidak menyentuh wajah segala macam seperti yang telah dokter terangkan sebelumnya, itu 72% sudah melindungi kita. Jadi kita juga tidak boleh berlebihan. Kemudian, namun jika kita tetap merasa tidak siap dengan situasi tersebut, kita boleh milih, kan ada 2 sistem pembelajaran. Boleh PTM dan boleh PJJ, tetap lanjutkan PJJ di rumah. Ya. Untuk mengenai vaksin di bawah 12 tahun, ini vaksinnya saat ini belum ada izin edarnya di Indonesia. Walaupun di luar sudah ada beberapa ini yang bertahun-tahun udah ini ada penelitiannya, tapi itu belum di-ACC oleh BPOM ataupun belum direkomendasikan oleh ada satuan tugas untuk mengenai imunisasi untuk Indonesia ini namanya ITAGI. Jadi kita tunggu aja. Mungkin penelitian sedang jalan, kita lagi proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada vaksin COVID untuk yang di bawah 12 tahun. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sulistia, Mama Safa. Nanti kalau PTM ini ada pengawasan enggak? Jadi kita udah ada. Di tim dari SKB 4 Menteri, ataupun yang kita lihat di bawah lagi dari SK, dari Dinas Pendidikan, dikatakan bahwa ada pengawasan berkala, ada tim Satgas COVID, itu semua adalah untuk melakukan pengawasan. Jadi ada evaluasi berkala. Dan apalagi kalau ada ketemu kasus, itu langsung stop pembelajaran sementara. Sampai situasi aman kembali.
Kemudian kalau anak-anak ngeyel, udah prokes di rumah, ternyata sampai di sekolah lupa. Gimana kalau dikasih sanksi? Sanksinya, sanksi ini kan ada ini ya Bu ya. Jadi sanksi untuk anak-anak kita jangan bentuk lebih kekerasan, jangan bentuk keras ya. Jadi kita lebih ke arah persuasif, membujuk lagi mereka, memberi pengertian lagi kepada mereka, mengulang lagi pengertian kepada mereka bahwa mereka harus patuh dengan protokol kesehatan. Mungkin sebagai bukan hukuman yang kasar sih. Mungkin kan mereka lagi senang-senang sekolah tuh, mereka di skip dulu untuk anak-anak yang tidak patuh, mereka tidak boleh datang dulu ke sekolah untuk beberapa waktu. Tapi untuk bagaimana detail pelaksanaannya, karena saya dari bidang kesehatan, saya juga kurang tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu mungkin dari sektor pendidikan sudah membantu. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Sela. Ibu Sela menyatakan, apakah vaksin influenza harus diberikan pada anak-anak di bawah 12 tahun? Nah, apa hubungannya dengan COVID ini? Ini begini, Ibu Sela. Vaksin influenza itu merupakan vaksin yang bisa kita berikan kepada anak-anak sesuai dengan rekomendasi IDAI tahun 2020 mengenai imunisasi. Itu mulai anak umur 6 bulan sudah diberikan vaksin influenza. Tapi vaksin influenza tersebut bukan untuk mencegah COVID. Jadi hubungannya apa antara influenza dengan COVID? Influenza itu adalah salah satu nanti pemberat untuk COVID. Jadi jangan sampai anak-anak kita udah dapat COVID, dapat sakit influenza juga. Jadi mereka dapat kategori yang berat. Ya, jadi vaksin itu dia punya khas spesifik untuk masing-masing. Kalau vaksin influenza mencegah untuk virus influenza, vaksin COVID untuk mencegah COVID. Tidak boleh, tidak bisa untuk mencegah influenza. Tapi kenapa kita berikan? Supaya tidak seandainya kita terkena COVID, kita tidak berat. Itu pertanyaan dari Bu Sela. Terus, mengenai pengawasan ini pasti. Karena tadi kan setiap sekolah wajib ada Satgas COVID. Nah, nanti kita sebagai orang tua harus ikut juga mengawasi pelaksanaannya. Apa benar tim Satgas COVID-nya menjalankan tugasnya. Dan kita juga wajib mengingatkan sebagai orang tua. Kemudian, karena itu menjadi tugas mereka, udah diputuskan dengan keputusan menteri, dengan keputusan kepala dinas, segala macam. Dan semua ini di setiap instansi pendidikan, instansi pemerintahan itu memang semua ada SOP-nya, Ibu. Jadi kalau mengenai misalnya di sekolah itu harus ada sarana untuk menjaga protokol kesehatan, ada sarana cuci tangan, itu segalanya ada daftar tilingnya. Itu makanya sekolah itu harus melalui asesmen. Harus lulus asesmen baru boleh buka pembelajaran tatap muka. Jadi tidak mudah. Jadi asesmennya banyak. Saya nggak hafal ya. Jadi itu tidak ada ketentuannya. Kemudian untuk general check up gimana? Karena jika kita ada merasa apakah itu demam, batuk, pilek, apalagi sesak napas ya, atau nyeri telan, gangguan bau, itu kan udah umum orang-orang tahu ya itu tanda-tanda COVID. Kita wajib datang ke tenaga kesehatan. Mulai dari bisa ke puskesmas, ke praktek dokter, atau mau ke rumah sakit sampai ke dokter. Kalau untuk usia anak ke dokter anak, kalau untuk usia dewasa ke dokter spesialis penyakit dalam kalau di rumah sakit. Jadi bisa di puskesmas juga bisa. Kalau mereka curiga pasti dirujuk ditanggulangi lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, jadi hampir sama ya. Untuk vaksin COVID ini mulai di usia 12 tahun. Jadi harus cukup umur 12 tahunnya, 12 tahun 00, baru bisa vaksin COVID. Kalau 11 tahun, 11 bulan, 28 hari, belum boleh. Nanti itu kan sistem ya, sistem dalam nggak bisa kita utak-atik itu nggak mau kebuka bapak-bapak ibu-ibu. Jadi harus umur itu benar-benar. Kemudian pertanyaan, oh ya, gimana kalau asal anaknya berasal dari berbagai wilayah? Gimana tahu zonanya aman atau tidak? Kayak gitu kan? Nah, ini memang masih satu menjadi kendala saat ini. Dari IDAI sendiri sebenarnya menganjurkan
untuk melakukan PTM itu bukan berdasarkan sekolahnya, tapi berdasarkan klaster wilayah. Jadi bisa anak yang sekolah itu berasal dari berbagai macam sekolah, tapi mereka berasal tinggal di tempat yang daerah sama. Tapi itu mungkin masih satu wacana, nanti kita tunggu lagi bagaimana pelaksanaan berikutnya. Itu baru anjuran dari IDAI. Tapi untuk pelaksanaannya kita masih kendala dan mungkin masih dicari jalan keluarnya. Terus untuk vaksin di bawah 12 tahun itu masih dalam proses penelitian ya. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan cepat ada vaksin tersebut bisa diedarkan, bisa diizinkan beredar di Indonesia. Oh, ada juga yang menanya nih, kalau 12 tahun kok anak SD PAUD kok udah boleh PTM? Ya, sebenarnya dari IDAI mengatakan bahwa sekolah itu bertahap dari tingkat yang paling atas dulu, SMA dulu, SMP dulu, SD dulu, jadi seperti itu sebenarnya. Tapi ya kita ikut aja peraturan pemerintah ya, pasti sudah ada perhitungannya gimana baik buruknya. Tapi kan kalau ibu masih belum rasa pas rasanya, ibu boleh tetap PJJ. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau orang tua belum merasa nyaman anaknya untuk PTM, tetap lakukan PJJ. Ya, tapi anaknya dibantu loh ya, belajar di rumah. Kemudian sementara saya rasa itu dulu, Dr. Faisal. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama. Baik, terima kasih kepada Dr. Erva atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin banyak ya pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab ya. Jadi nanti bisa ditanyakan di Instagram kami di RS Durian Sawit @rsduriansawit ya, Instagram kami. Selanjutnya pertanyaan yang ditujukan untuk kepada Dr. Dian, silakan kepada Dr. Dian untuk waktunya. Baik, Dr. Faisal, terima kasih. Untuk pertanyaannya ini juga banyak sekali. Saya berterima kasih ya untuk ayah bunda semua yang sangat ingin mengetahui ya bagaimana sih masalah psikologis anak pada anak. Ini saya dapat pertanyaan dari Mama Devi. Mama Devi mengatakan anak sudah tatap muka 2 minggu. Anaknya usia berapa ya Mama Devi ya? Ya, mungkin ini SD atau SMP atau SMA ya, kita nggak tahu pakai usia sekolah nih ya. 2 minggu kemudian panas, muntah-muntah, jadi nggak hadir pada TPM. Kemudian selanjutnya ngamuk, nggak mau sekolah. Apakah ini gangguan kecemasan? Baik, tadi seperti saya sampaikan bahwa anak-anak itu pasti saat ini ketika kembali ke sekolah ada gangguan penyesuaian. Ya, mereka sudah dalam kondisi yang nyaman selama hampir 2 tahun ada di rumah, kemudian mereka kembali ke sekolah, itu butuh effort untuk bisa mengatasi, berdamai dengan dirinya, dengan kebiasaan yang lalu, masuk ke kebiasaan baru, butuh sesuatu effort lebih ya, dan sering terjadi gangguan penyesuaian. Gangguan penyesuaian bisa cemas, bisa depresi, bisa macam-macam ya, bisa gangguan perilaku tadi seperti ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Itu caranya gimana sih? Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan lupa kita mempersiapkan anak kita. Ketika mau masuk sekolah, kita sudah memberikan stimulasi dulu nih. Mungkin kita kalau kita perlukan, ayo kita survei dulu nih ke sekolah. Gimana nih ya? Kalau di sekolah, apa saja nih yang harus dilakukan? Ketika masuk, ketika ada di kelas, ketika bicara dengan teman-teman, lalu ketika pulang, itu sangat detail, kita mungkin bisa kasih arahan kepada anak-anak. Ketika berhadapan dengan guru, ketika guru menerangi dan sebagainya, itu kita mungkin bisa mengadakan penjelasan detail. Penjelasannya seperti saya bilang tadi, bukan sifatnya hanya arahan, bukan direction, tapi connection. Kita mungkin bisa bermain role play. Kita mungkin bisa bermain sandiwara dengan anak-anak kita. Ini contohnya mama nih ya, mama jadi guru. Nah, adik jadi murid, atau dibalik aja, adik jadi murid, mama jadi guru. Nah, itu kita peragakan, gimana tuh? Kalau masuk sekolah, apa yang harus kita lakukan? Kalau gurunya ngomong gini,
si anak harus kalau ngomong apa. Misalnya guru, mana pekerjaan kamu, mana yang ini. Nah, terus jawabannya harus gimana. Nah, anak itu kita latih kemampuan skillnya untuk memberikan jawaban yang baik. Jadi sambil bermain, sambil ketawa-ketawa, sambil rileks, mungkin itu kita harus persiapkan ya. Tidak hanya prokes sangat penting, tapi kondisi psikologis anak ketika mulai masuk ke sekolah, kita harus bisa bikin stimulasi, role play, permainan yang menyenangkan untuk anak, sehingga anak tuh rasanya tidak ditaruh di tengah hutan yang nggak tahu arahan, dan akhirnya dia merasa ketakutan. Jadi kita kasih, kalau ke hutan tuh ada ini loh, ada pohon-pohon yang bagus, ada burung yang indah gitu ya. Jadi anak-anak tuh merasakan sesuatu yang berbeda. Oh, kalau misalnya masuk kita ketemu teman-teman yang bisa tersenyum sama kita, sama-sama belajar. Nah, kita kasih sesuatu yang baru yang membuat anak itu senang. Jadi kalau saya lihat, ini kayaknya ada gangguan penyesuaian deh untuk Mama Deva. Ada gangguan penyesuaian, terus gimana caranya? Kembali lagi, caranya adalah bicara. Bicara dari hati ke hati, mungkin bicaranya itu dengan storytelling mungkin ya. Mama bisa pakai, anak itu nggak mampu, nggak pintar untuk memverbalkan keluhannya. Anak itu tidak kemampuan, apalagi anak-anak SD itu sangat minimal untuk memverbalkan, mengekspresikan emosinya. Jadi ajak mereka dia bermain guru-guruan. Ketika masuk sekolah, kamu gimana masuk sekolah? Apa yang kamu rasakan? Gitu. Misalnya kita nggak menceritakan dia. Misalnya kita dengan puppet, dengan boneka, gimana si Ali menunjuk bonekanya ya. Ali gimana masuk sekolah, senang nggak? Gitu. Nanti si anak menceritakan tentang kondisi pengalaman emosinya si Ali, bukan cerita tentang anaknya, tentang dirinya sendiri. Nah, dia lebih bisa mengeluarkan semua ekspresi apa yang dirasakan dan sebagainya. Itu teknik dengan bermain. Seperti saya bilang, bermain ini mempunyai arti yang luar biasa pada seorang anak. Jadi, jangan lupakan kita untuk bermain dengan anak-anak. Nah, kita pakai teknik yang bermain, kemudian lakukan repetitif tadi, seperti yang saya bilang, lakukan berulang. Mungkin sekarang belum bisa kegali. Yang lain mungkin bisa kita, lain waktu ketika anak sedang rileks, sedang santai-santai, ayo kita main yuk. Bisa mainannya kita pakai, gak hanya dengan puppet, kita mungkin bisa pakai PlayStation dengan lilin-lilin ya. Kita ngajarkan, ini situasi nih, di sekolah kayak gini nih, mengajarnya gitu. Jadi banyak hal, saya selalu bilang anything can be anything. Kalau mau bermain dengan anak, apapun bisa dilakukan. Jadi bisa pakai puppet, bisa pakai PlayStation, terus bisa pakai apapun bisa ya. Jadi saya minta untuk Ibu pendekatannya itu menggunakan tadi teknik untuk anak rileks, teknik bercerita, teknik bermain, bicara dengan seluruh panca indera Ibu ya. Jadi tidak hanya kita hanya asal bicara, tapi tatap matanya, beri sentuhan yang lembut ya. Kita berikan bahwa kita sangat memperhatikan dia dan kita siap ada mendampingi dia saat apapun yang terjadi pada adik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah, yang kedua, bagaimana mamanya Maulida, ya, bagaimana sih mengurangi risiko learning loss pada anak dan siswi pada saat kembali sekolah? Memang ada sesuatu yang berubah ketika anak-anak mengalami PJJ. Tapi hal ini dirasakan pada semua anak karena sistem belajarnya berubah. Tapi yang namanya anak-anak, seperti saya bilang, setiap otak pasti, brain itu pasti mengalami, pasti ada proses neuroplastisitas. Jadi selalu berkembang setiap saat sepanjang hidup. Apalagi kalau kita berikan stimulasi yang adekuat. Stimulasi itu penting. Stimulasi itu bisa berupa olahraga, ya, itu sangat penting sekali seperti Dr. Deli tadi sampaikan, itu sangat membantu sekali untuk mengimbangi saraf simpatik sama parasimpatik sehingga tubuh menjadi lebih aktif, otak pun menjadi lebih aktif ya. Kemudian selain itu tadi satu lagi yang kuncinya adalah jangan lupa untuk bermain karena itu adalah sumber kekuatan terbesar setiap manusia individu. Bermain bisa mengembangkan ide-ide kreatif dari si anak. Beri stimulasi yang ada kuat pada anak. Kemudian setelah itu kita di rumah sakit Duren Sawit kita juga
punya alat untuk menstimulasi konsentrasi anak, yaitu dengan neurofeedback. Alatnya sudah ada. Silahkan kalau misalnya mau konsultasi ke kami, apakah ada masalah gangguan belajar pada anak, kami akan coba untuk membuat assessment yang lengkap, dan kita akan cari permasalahannya bersama-sama. Seperti saya bilang tadi, kita akan coba temukan formulasi ajaib untuk anak sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi kalau apakah anak saya perlu dibawa ke rumah sakit, coba ibu coba dulu melakukan pendekatan koneksi yang lebih erat, yang lebih hangat, sehingga anak ada perubahan dari masalah mood. Tapi kalau itu tidak bisa mengurangi gejala-gejalanya, maka silakan bawa ke kami. Kami siap untuk membantu ayah bunda sekalian untuk mengatasi gangguan belajar pasien-pasien. Saya rasa itu dari saya, mudah-mudahan cukup terbantu. Yang lain banyak pertanyaannya, tapi mungkin nanti saya jawab melalui Instagram. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dr. Faiza. Baik, terima kasih kepada Dr. Dian atas jawaban pertanyaannya. Ya, jadi mungkin pertanyaan lainnya nanti bisa dijawab di Instagram, atau kalau mau konsultasi langsung boleh datang dok ya ke Rumah Sakit Durian Sawit, konsultasi dengan Dr. Dian. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya yang ditujukan untuk kepada Dr. Nelly, untuk waktunya silakan Dr. Nelly. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Ini ada 2 pertanyaan ya. Dari Ibu Sulistiningsih, mohon tanya dok, jika anak saya disuruh senam susah, apalagi hanya dengan orang tua saja. Anak saya lebih suka badminton, apakah olahraga ini bisa efektif? Ya Bu, olahraga itu ada bermacam-macam ya. Tergantung memang dari moodnya, hobinya. Tapi yang jelas semua olahraga itu kalau dia mengeluarkan keringat ya, dan dengan semua sendi itu adalah bagus. Badminton itu adalah mengeluarkan keringat karena dia memakai bebannya, dia memukul dengan raket, dan kemudian di situ ada peregangan dan ada fleksibilitas. Jadi berarti anak itu jika tidak menyukai senam tidak apa-apa Bu, boleh lakukan olahraga badminton, tetapi ditemani, karena kan ini kan lagi masa hindarin kerumunan atau bertemu dengan orang-orang luar ya. Jadi orang tua memang harus menemani anaknya ikut bermain badminton atau olahraga yang lain. Jadi selalu ditemani, mohon peran dari orang tuanya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak ya, Hilwani Wawa. Pada masa pandemi ini, anak-anak di sekolah PTMT, bolehkah melakukan olahraga? Kalau boleh sebaiknya outdoor atau indoor. Oke. Memang olahraga yang baik itu adalah olahraga outdoor, tetapi tidak di dalam kerumunan. Karena apa? Olahraga yang baik adalah kita menghirup O2 sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan CO2. Berarti sebaiknya tanpa masker. Berarti dengan kata lain, hindarin orang-orang yang tidak satu keluarga yang tidak kita kenal ya. Nah, jika memang tidak ada lapangan atau tidak ada ruangan yang terbuka, maka kita lakukan latihan indoor. Berarti di halaman rumah atau di dalam rumah. Seperti tadi contoh yang saya berikan, latihan dengan squat atau latihan lompat tali itu bisa dilakukan dalam rumah, tidak memerlukan space yang banyak. Demikian ya Bu, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan lain bisa disampaikan lagi, nanti bisa dijawab secara tertulis. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Nelly atas telah menjawab pertanyaan yang sudah ditujukan kepada Dr. Nelly ya. Jadi tetap pertanyaan ya bisa konsultasi langsung pada Dr. Nelly atau lewat Instagram, Twitter bisa ditanyakan, ditujukan kepada Rumah Sakit Durian Sawit. Sesi diskusi kita sudah selesai karena mengingat waktu sudah mendekati jam 12. Gitu. Jadi selanjutnya sesi penutup. Sebelumnya saya mencoba menyimpulkan dulu hasil diskusi kita pada hari ini ya. Yang pertama, jadi tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Dr. Erva, jadi ada rekomendasi dari IDAI mengenai anak, sekolah, dan orang tua untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Jadi
sebagai orang tua ya tidak perlu galau karena kita harus mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang sudah ada pada IDAI. Yang kedua, sebagai pendamping harus mempunyai strategi-strategi untuk memahami kondisi kejiwaan anak dalam memberikan support menghadapi pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, pentingnya olahraga dalam persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, sebelum sesi ini kita tutup, saya akan membacakan pengumuman pemenang hadiah voucher Gojek senilai Rp100.000 bagi 5 orang pemenang. GoPay, ya GoPay. Yang pertama atas nama Ibu Sulistianingsih. Yang kedua atas nama Clarissa Anindita. Yang ketiga atas nama Helen Foni Walters. Yang keempat atas nama Asri Mayang. Yang kelima atas nama Sela. Untuk nama-nama tersebut bisa menghubungi langsung pihak kami melalui nomor 0877 899 24 252. Ya, saya ulang lagi untuk pemenang hadiah voucher GoPay senilai Rp100.000 kepada 5 orang pemenang atas nama Ibu Sulistianingsih, Clarissa Anindita, Helen Foni Walters, Asri Mayang, dan Sela. Bagi namanya yang disebutkan, silakan menghubungi langsung pihak kami melalui nomor 0877 899 24 252. Ya, terus diingatkan kembali pada peserta yang belum mengisi link absensi untuk mengisi link absensi yang ada pada fitur chat. Ya, jadi alhamdulillah webinar series kali ini sudah berjalan lancar. Terima kasih kepada para peserta webinar, kepada para narasumber, dan kepada Direktur Rumah Sakit Duren Sawit beserta jajarannya yang membantu berjalannya acara webinar kita kali ini. Ya, terus ada bocoran juga ya untuk webinar selanjutnya. Itu minggu keempat Oktober 2021 akan membahas mengenai vaksin pada anak dan adiksi anak terhadap gadget dan internet. Ya, jadi oleh karena itu, jadi peserta harus tetap update ya terhadap media sosial kami ya, maupun tentang kesehatan jiwa, kesehatan umum maupun vaksin COVID. Ya, jadi di YouTube kami bisa di RSKD spasi Duren spasi Sawit, juga bisa melalui Instagram kami @rsdurensawit, di Facebook dan di Twitter @rsdurensawit. Ya, sebelum saya tutup acara kali ini, mohon kepada peserta membuka videonya ya. Jadi nanti kita mau ada screenshot bareng-bareng, foto bareng-bareng ya. Jadi tolong kameranya dinyalakan biar kita semua bisa berfoto bersama ya sama narasumber. Ya. Ada ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Nah, baiklah, saya tutup acara webinar kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Linknya udah ya? Link materinya udah? Alhamdulillah. Banyak banget loh yang makanya seru ya lagi sampai kita yang kedua sebagai teman ada beberapa orang yang aku ingat videonya pasti bola. Kalau mau